Selamat sore, Expose Update bersama saya Sasa Linda menyampaikan informasi terkini dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang anak berumur 11 tahun mempunyai bobot yang berlebih dari anak-anak di usianya. Berat badannya yang mencapai 126 kg mengakibatkan ia kesulitan untuk berdiri dan tidak lagi bersekolah. Seorang anak berusia 11 tahun bernama lengkap Rafika Adi Putra, biasa dipanggil Putra, mengalami obesitas sebesar 126 kg. Putra merupakan anak kelima dari pasangan Bapak Samin 49 tahun dan Ibu Punih 50 tahun, warga desa Kadung Pengawas, Kampung Belendung, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi yang membutuhkan penanganan khusus. Nur Saida, kakak kandung Putra, menjelaskan bahwa berat badan adiknya tersebut mulai naik saat usia 2,5 tahun. Sementara saat lahir, Putra memiliki bobot 4,2 kg. Kenaikan berat badan dialami sejak 2 tahun 2 bulan yang telah berhenti minum susu dan sempat dibawa ke RSUD Cibitung untuk ditangani. Namun Putra berontak dan mengamuk enggan dirawat di rumah sakit dan meminta pulang, ucap Nur Saida saat memberi keterangan pada Sabtu 12 Maret 2022. 3 bulan setelah lahir, Putra sempat mengalami penyusutan badan hingga berat badannya berada 1,5 kg. Di usia 2 tahun, berat badan Putra mulai naik kembali sekitar 12 kg. Nafsu makan Putra semakin kuat, jenis makanan apapun akan dilahapnya. Putra awalnya seperti apa bisa jadi begini, Mbak? Awalnya dia sebenarnya kayak kekurangan gizi awalnya. Baru lahir dia 4 kiloan. Beberapa bulan setelah lahiran dia menyusut berat badannya sekitar pernah sampai 1,5 kilo. Terus dari puskesmas kan dikasih asupan gizi tuh karena kurang gizi, jadi dapat bantuan susu sampai umur 2 tahun lebih. Nah, setelah 2 tahun lebih dia baru ada peningkatan berat badan. 2,5 tahun berat badannya masih hitung normal, masih 20 kiloan. Pas umur 5 tahun dia beratnya masih 35 kilo. Nah, paling drastis tuh naik umur 7 tahun sampai sekarang. Berarti waktu lahir mah normal ya? Lahir normal, malah kalau dibilang sempat sampai kurang gizi gitu, kecil. Itu lahirannya di rumah sakit apa? Lahiran di rumah sakit umum Bekasi, tapi normal lah, dibawa ke sana normal. Putra berarti sekarang berat badannya berapa, Mbak, sebelumnya? Berat badannya sebelum masuk ke rumah sakit bulan kemarin 105 kilo. Terus kira-kira kemarin ini perkiraan baru 115 kilo ya. Ternyata itu tepatnya pas ke rumah sakit ditimbang 126 kilo BB-nya. 126 ya? Iya. Sampai dia nafsunya makannya tinggi atau apa? Dari umur berapa itu, Mbak? Kalau nafsu makan tinggi, ya dari dia bisa jalan tuh sebenarnya jajannya udah nafsu makannya udah mulai bertambah, tapi pikir karena habis tadinya kecil gitu, makanya pihak keluarga pikirnya itu ya kirain biasa gitu, namanya umur 5 tahun baru 30 kilo kelihatannya cakep, montok kayak gitu. Tapi pas makin kesini makin cepet, sebulan tuh berat badannya naiknya lebih cepet banget. Sekarang dia umur 11 tahun, Juni besok baru 12 tahun. Dia sekolah udah kelas berapa, Mbak? Dia sekolah kelas 3. Tapi setahun ini dia berhenti, dia nggak mau sekolah udah. Mungkin karena dia malu, berat badannya makin gede gitu, dia juga udah capek jalan jauh. Tuh, jadi dia berhenti sendiri, nggak mau sekolah. Nah, kemarin kan sempat dibawa ke RS ya? Seperti apa, Pak, tanggapan dari pihak rumah sakit sendiri? Kalau tanggapan dari rumah sakit sangat bagus sih, Pak. Sebenarnya langsung responnya langsung cepet gitu ya. Langsung ditangani, cuma emang anaknya nggak mau dirawat, dia ngamuk-ngamuk di rumah sakit. Nah, kami dari pihak keluarga udah berusaha ngebujuk biar dia mau dirawat gitu ya, tapi tetap nggak bisa. Maksudnya udah nyerah gitu, bujukin dia biar mau dirawat, dianya tetap nggak mau. Harapan ke depan ibu seperti apa sih? Kalau saya sebagai kakaknya, harapan dari keluarga besar kami mah ya semoga aja Putra bisa kurus gitu ya. Seenggaknya ya kalau kurus kecil banget ya mungkin ya, tapi 10-20 kilo dia bisa turun berat badannya, dia juga udah bisa beraktivitas normal. Pengennya ya kalau bisa dia dirawat jalan di rumah gitu. Soalnya kalau di rumah sakit
dia juga kan posisi tidurnya nggak bisa telentang, dia duduk, posisi tidurnya dia duduk, terus dia juga sering gelisah gitu. Pihak keluarga ya berharap ada bantuan dari pemerintah gitu ya, mungkin kan karena keluarga saya, maksudnya orang tua saya tuh pekerjaannya hanya buruh lepas, ibu saya juga cuma ya kadang ngiketin kayak gitu buat ngebiayain putra gitu. Jadi kalau seandainya dia dirawat inap di rumah sakit, ya mungkin biaya rumah sakit semuanya bebas, free, tapi di rumah juga masih ada yang diurusin kayak gitu. Jadi beratnya di situ. Putra ini anak keberapa? Dia anak kelima. Anak kelima dari 5 saudara Dari itu. 5 bersaudara. Berarti bontot ya? Dia bontot. Anak laki satu-satu. Jadi penanganan sementara ini di rumah aja apa gimana? Ya kalau keluarga berpasrahnya ya udah kita urusin di rumah dulu gitu. Siapa tahu dikasih obat di rumah dia bisa turun berat badannya kayak gitu. Emang dari pihak rumah sakit RSUD Cibitung kemarin menganjurkan untuk minta rujukan ke RSCM gitu. Hari Senin besok harus dirujuk ke RSCM. Tapi kami pihak keluarga yang ngejalaninnya si Ayo aja gitu ke RSCM. Anaknya ini kadang yang susah kalau udah ngamuk gitu. Soalnya kan Putra juga bukan cuma kelebihan berat badan, dia juga punya kelainan kayak pertumbuhan otaknya agak lambat gitu. Jadi masih kayak anak-anak tingkahnya, masih belum bisa dibilangin gitu. Sehat ya? Ya. Masih mau makan nggak? Enggak. Enggak. Makannya dikurangin ya? Rumah sakit Ya. enggak? Enggak. Mau diobatin nggak? Enggak. Kenapa? Mau enggak? Nggak mau. Mama. Di rumah maunya. Kemarin jalan-jalan ke rumah sakit ya? Iya. Enak. Enak nggak? Enak enggak? Naik mobil lah. Enak. Katanya ngamuk, Putra ngamuk. Enggak? Enggak. Ah, bohong. Enggak. Sang adik yang tak pernah berhenti meminta jajanan dan doyan makan hingga malam hari, bahkan sembari tidur sembari makan, ujar Nur Saida. Ia juga mengatakan Putra, anak kelima dari 5 bersaudara tersebut tak sanggup berdiri. Dibutuhkan 6 orang lebih untuk membantu ia berdiri. Saat ini Putra tidak lagi bersekolah sejak kelas 3. Ia tercatat sebagai siswa di Madrasah Islamiyah Darul Muttaqin, Gedung Pengawas Babelan, Bekasi. Hal itu dikarenakan berat badan Putra yang obesitas mempengaruhi proses belajar dan pertumbuhannya. Keluarga berharap berat badan Putra dapat turun dan normal kembali. Orang tuanya yang bekerja sebagai buruh harian lepas mengharapkan pemerintah dapat membantu proses pengobatan Putra. Dari Kabupaten Bekasi, tim Expos Update melaporkan.